Halo sahabat, kembali lagi bersama channel Halolau, media saintifik, layanan hukum dan penilai publik. Hari ini kita akan membahas kabar gembira tentang RAPBN 2026 yang baru saja disepakati DPR. Penasaran apa saja isinya? Yuk, simak sampai habis. Kabar menggembirakan datang dari gedung DPR, di mana RAPBN tahun 2026 telah disepakati dengan nilai fantastis sebesar 3,6 triliun rupiah. Angka ini bukan sekadar nominal, tapi membawa harapan besar untuk kemajuan bangsa kita. RAPBN adalah dokumen perencanaan yang disusun pemerintah dan setiap UI DPR. Anggaran tersebut adalah sebuah otorisasi atau izin untuk membelanjakan dananya akan dihimpun serta hati keluarkan sepanjang tahun 2026 dengan otoritas. Anggaran sebesar ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,5 hingga 6%. Ini bukan angka sembarangan. Loh, efeknya akan terasa di berbagai sektor, terutama yang akan bersumber dari potensi pendapatan negara, dari pajak, PNBP, hibah, dan non-pajak lainnya diharapkan. Ingat, diharapkan akan menciptakan lapangan kerja baru, pertumbuhan industri dan infrastruktur, menarik investor, menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi kita lihat penerimaan negara tahun anggaran 2025 sebesar 2,821,9 triliun. Dengan mempertimbangkan faktor global, harga komoditas kebijakan fiskal baru dan kinerja ekonomi domestik, diperkirakan penerimaan negara berkisar 3.000 triliunan. Defisit, dari mana menutupinya? Dari hutang. Ini signal ambisius, tentu pemerintah memiliki solusi. Seleksi itu diantaranya pengawasan dan penegakan hukum yang keras, agar penerimaan negara tidak bocor di mana-mana. Saat ini Indonesia perlu pertama, program akselerasi infrastruktur, guna mempermudah konektivitas bisnis atau pelaku usaha antar daerah makin lancar. Kedua, peningkatan kualitas SDM, daya manusia yang akan menciptakan tenaga kerja berkualitas dan unggul. Dan ketiga, program pengentasan kemiskinan yang bakal tingkatkan kesejahteraan rakyat melalui kemitraan usaha, pendampingan, dan kemudahan akses modal dan pasar. Tapi, tunggu dulu, tidak semudah itu. Yang utama dan terpenting adalah cara mengelola anggaran yang besar itu. Jika tidak efisien dan efektif serta hati-hati, maka akan menjadi beban pemerintah dan rakyat berkepanjangan. Defisit anggaran masih jadi PR besar, ya keika penerbitan surat utang negara berlebihan tanpa prediksi kemampuan bayar di masa mendatang. Bagaimana kalau target penerimaan pajak meleset? Bisa-bisa kita lebih bergantung pada hutang yang tentunya akan jadi beban negara di masa depan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa solusinya? Jawabannya ada pada budaya organisasi bersih, jujur dan benar, disertai pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan dengan tepat sasaran dan transparan. Sistem pengawasan yang ketat akan mencegah kebocoran anggaran dan memastikan dana benar-benar sampai ke tangan rakyat. Sobat, RAPBN 2026 ini bisa jadi berkah besar bagi rakyat kalau dikelola dengan baik. Tapi ingat, keberhasilannya bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Kita sebagai masyarakat juga punya peran penting untuk mengawal dan memastikan anggaran ini benar-benar membawa manfaat bagi semua. Bagaimana menurut kalian tentang RAPBN 2026 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dapat update informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat dan optimis untuk Indonesia yang lebih baik. See you!